Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, saudaraku yang semoga selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang layak untuk kita angkat pada kesempatan kali ini kecuali kata syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, sebuah anugerah dan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita ketika kita diberikan kesempatan kembali untuk menuntut ilmu agama, mempelajari hal yang akan membuat kita bahagia di dunia dan akhirat. Allah kasih kesempatan kita untuk mengejar ruh kita dalam kehidupan, karena Al-Quranul Karim adalah ruh yang membuat kita benar-benar hidup dengan kehidupan yang sesungguhnya. Karena banyak orang mati sebelum ajalnya, jamaah. Banyak orang mati sebelum ajalnya. Kok bisa? Ya, ketika mereka hidup tanpa ruhnya, mereka hidup tanpa ruh, tanpa Al-Quranul Karim, tanpa wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka hidup dengan bermodalkan hawa nafsunya semata, pada saat itu mereka mati sebelum ajalnya, mati sebelum mengalami sakratul maut. Karena Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dan begitulah kami wahyukan kepada engkau ruh dari sisi dan dari perkara kami. Kami wahyukan kepada engkau ruh. Apa arti ruh di dalam ayat ini? Al-Quranul Karim. Oleh karena itu orang yang hidup tanpa Al-Quran, bahkan hidup dalam kondisi menolak Al-Quran atau melanggar yang difirmankan Allah di dalam Al-Quranul Karim, atau tidak terima dengan ayat-ayat yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim, maka ia hidup tanpa ruhnya dan ia mati sebelum ajalnya tiba. Maka ketika kita diberikan kesempatan untuk mempelajari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW, maka ini adalah nikmat yang sangat besar, karena itu artinya kesempatan mendapatkan ruh kita yang sejati dalam kehidupan ini. Dan kita bersyukur jamaah sekalian Allah muliakan, saat ini kita belajar di hari terakhir dalam perhelatan Idul Adha 1441 Hijriah, di hari tasyrik terakhir tanggal 13. Oleh karena itu saya ingin ingatkan, ini adalah hari terakhir dari rangkaian perhelatan Idul Adha. Ini adalah hari terakhir untuk menyembelih kurban bagi yang belum menyembelih, lalu mendapatkan rezeki kemarin atau mendapatkan rezeki pagi ini. Dapat rezekinya pagi ini, dan kita tahu harga hewan kurban hari ini turun, diskonnya besar. Kita masih bisa berkurban nih hari ini.
kita masih bisa berkurban hari ini. Maka ini adalah kesempatan terakhir kita hari ini. Dan juga hari ini adalah kesempatan terakhir kita bertakbir. Takbir mutlak. Kapan saja, di mana saja. Sebagaimana kita mendapatkan kesempatan terakhir untuk takbir muqayyad. Nanti di ba'da zuhur, lalu di ba'da asar. Dan semuanya berakhir. Lalu semuanya berakhir. Maka maksimalkan sebaik-baiknya kesempatan ini. Hari ini adalah hari tasyrik terakhir di tahun 1441 Hijriah. Manfaatkan baik-baik. Gemakan takbir di dalam diri kita, ucapkan dengan lisan kita, hayati maknanya, lalu terapkan bahwa Allah lah yang maha besar. Allah lah yang maha besar, adapun diri kita kecil di hadapan Allah, nafsu kita kecil di hadapan Allah, kepentingan kita kecil di hadapan Allah. Pekerjaan kita, bisnis kita, semua kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan itu baik-baik dan ejawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya karena kita kecil, maka bersikaplah sebagai seorang hamba. Beribadalah dan menghambalah kepada Allah. Makanya setelah takbir kita bertahlil, la ilaha illallah. Tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, ini kesempatan besar. Hari ini adalah hari tasyrik terakhir. Dan kita masih bersama Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad Abu Zakaria Al-Imam An-Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, orang tua beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Hadis yang ke-49. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Nawawi menyampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ma yazalul bala'u bil mu'min, senantiasa ujian itu datang kepada seorang mukmin dan mukminah. Senantiasa ujian itu dialami oleh seorang mukmin dan mukminah. Fi nafsihi wa waladihi, datang menimpa dirinya dan menimpa anaknya. Hatta yalqallah ta'ala wa ma'alihi khati'ah. Dan itu senantiasa berlangsung sampai ia berjumpa dengan Allah dan ia tidak memiliki dosa sama sekali. Allahu Akbar. Dia tidak memiliki dosa sama sekali. Hadirin yang Allah muliakan,
Hadis itu sederhana, simpel, tapi dan benar-benar mengangkat moral setiap orang yang sedang terkena musibah. Dan inilah lagi-lagi bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Dan kembali kita disuguhkan dengan hadis yang luar biasa ini. Mari kita bersama-sama mempelajari ilmu dan hikmah yang terkandung dalam hadis ini. Tentu saja dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita. Pelajaran yang pertama, jamaah. Sebagian ulama menjelaskan bahwa pembukaan hadis ini dengan kata atau kalimat ma yazalul bala'u bil mu'min, ujian itu senantiasa mendatangi seorang mukmin dan mukminah dalam diri dan anaknya. Itu menunjukkan bahwa ujian itu akan datang terus-menerus. Dan ini sebuah pesan bahwa kehidupan seorang mukmin seluruhnya adalah perjuangan. Jadi kehidupan seorang mukmin itu dari A sampai Z adalah jihad atau perjuangan. Hidupnya seorang mukmin adalah perjuangan. Karena senantiasa akan datang ujian, lalu ujian lagi, lalu ujian, dan ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 31. Allah berfirman, "Wa nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum." Surat Muhammad ayat 31. Dan kami pasti akan menguji kalian. Kami pasti akan menguji kalian sehingga kami melihat siapa orang-orang yang berjuang di antara kalian, orang-orang yang berjihad di antara kalian, was-sabirin, dan siapa orang-orang yang sabar, siapa yang berjuang dan siapa yang sabar. Wa nabluwa akhbarakum, dan kami akan menguji kabar-kabar dari kalian. Kami akan menguji kondisi kalian. Kami akan menguji apa yang kalian sampaikan dari info atau berita tersebut. Apa yang kalian katakan itu kami akan uji. Jadi lihat, wa nabluwannakum, kami pasti menguji kalian sampai kami melihat siapa yang berjuang di antara kalian. Seperti hadis ini kata para ulama, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah. Ujian itu senantiasa mendatangi seorang mukmin dan mukminah. Itu pelajaran berharga bagi kita bahwa kehidupan seorang mukmin apa? Perjuangan. Kehidupan seorang mukmin itu perjuangan. Kehidupan seorang mukmin itu berjuang. Wa mu'anah, menghadapi masalah dan ujian itu tadi. Jadi berjuang menghadapi masalah dan ujian demi ujian.
Ini menarik keterangan sebagian para ulama ini. Jadi gini loh, jamaah sekalian, teman-teman dan bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Jadi ketika, karena banyak orang yang salah kaprah ketika seseorang kembali kepada Allah, baik itu masuk Islam, baik itu berhijrah, baik itu banting setir dari perjalanan menuju neraka, banting setir ke perjalanan menuju surga, banyak orang yang salah persepsi. Dipikir saatnya banting setir, dia hijrah dan seterusnya, dia akan melewati jalan tol pakai karpet merah, lalu ia berjalan sambil dielu-elukan oleh banyak orang seperti sebuah parade atau arak-arakan. Tahukah kita ketika kita putuskan untuk berhijrah, untuk kembali kepada Allah, untuk banting setir, maka itu sama saja keputusan untuk berjuang. Keputusan untuk berjuang. Banting setir dari kehidupan yang isinya menuruti hawa nafsu semata, menuruti ambisi pribadi semata, tanpa mengenal aturan-aturan Allah, menuju kehidupan yang isinya penuh dengan perjuangan. Jadi orang yang berhijrah itu, jamaah, adalah orang yang berpindah dari kehidupan yang isinya hawa nafsu, isinya surgawi duniawi, isinya kesenangan, isinya seru-seruan, isinya terus demikian yang duniawi-duniawi itu tuh, yang tanpa menggubris halal haram, menuju kehidupan yang isinya adalah perjuangan. Karena Nabi yang pastikan itu ujian senantiasa akan mendatangi siapa? Orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita. Tenang aja Ustadz, aku ini wanita, insya Allah enggak. Loh, baik laki-laki maupun wanita. Kayaknya suamiku aja yang diuji Ustadz. Pertanyaannya, berarti ibu beriman gak sama Allah? Kenapa yang diuji cuma semua suaminya doang? Nah itu istri saya yang diuji Ustaz. Loh, berarti ya Anda itu beriman gak sama Allah? Nabi kita mengatakan mukmin baik laki-laki maupun wanita. Jadi ujian itu akan terus datang, akan terus datang, akan terus datang. Jadi banyak kita itu ketika memutuskan untuk hijrah nggak tahu karakter kehidupan yang kita pilih sendiri, kita nggak tahu. Kayaknya asik loh, temen gue habis hijrah kaya loh. Bukan itu poinnya. Temenku itu habis hijrah omsetnya naik 3 kali lipat loh. Itu bukan hakikat dari pilihan yang Anda pilih. Hakikat dari pilihan yang Anda pilih adalah jalan perjuangan. Itu tanpa akhir. Tanpa akhir. Kenapa ya aku Pak Ustadz setelah hijrah gak selesai-selesai diuji sama Allah? Apa sih rasanya? Ya gampang Mbak.
karena Mbak belum mati gitu. Loh, kok belum mati? Iya, itu ujian akan terus datang sampai kita meninggal dunia, bukan sampai tahun 2020 atau tahun 1441. Aduh, ini hidupku penuh ujian. Tapi tenang aja Ustaz, aku yakin 1442 nanti gak ada hujan lagi. Ini kan udah Dzulhijjah, besok nih Muharram 1442. Aku yakin yang terakhir. Ya berarti Muharram nanti Mbak mati atau Mas akan mati, karena hujan itu akan terus sampai kita mati, bukan sampai tahun tertentu. Karena isi dari kehidupan seorang mukmin apa? Perjuangan. Ketika kita putuskan untuk berusaha menjadi muslim atau mukmin yang taat, maka karakter kehidupan inilah yang akan kita hadapi dalam keseharian. Menunya tuh ini. Menunya itu adalah perjuangan. Berjuang mempertahankan iman kita. Berjuang menambah iman kita. Berjuang agar bisa istiqomah. Berjuang menambah pahala-pahala kita dari waktu ke waktu. Dan berjuang untuk mengatakan tidak pada dosa dan menggugurkan dosa-dosa yang ada dengan istighfar dan taubat. Itu jemaah, ini pelajaran penting. Berarti nggak enak dong hidup sebagai seorang mukmin. Oh ya, jangan salah jemaah. Masih ingat nggak ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ulama kesayangan kita itu? Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Wansib fa inna ladhidhal 'aishi fin nasabi. Berjuanglah dengan sekuat tenaga, dengan habis-habisan, sampai lelah, letih, berjuanglah. Karena sesungguhnya kelezatan hidup itu ada pada perjuangan yang melelahkan. Itu hadirin. Kenikmatan hidup itu ada pada itu. Adapun hidup tanpa perjuangan gak nikmat. Kita bukan sok-sok minta perjuangan, kita minta diuji, enggak. Kita minta dimudahkan, tapi kita akan melalui itu. Bukan sok jago, justru kita minta, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang kau buat mudah. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan engkau mampu membuat sebuah hal yang sulit sekalipun menjadi mudah jika engkau inginkan kemudahan. Jadi jamaah yang Allah muliakan, hidupnya seorang yang beriman itu adalah hidup yang penuh dengan perjuangan menghadapi ujian-ujian tersebut. Dan memang ujian itu dalam surat Muhammad tadi ayat 31 untuk membuktikan al-mujahidina minkum was-sabirin. Siapa yang berjuang dengan sungguh-sungguh dan siapa yang sabar. Itu hal yang sangat penting. Pelajaran yang kedua, bahwa dalam hadis ini Nabi SAW menekankan dua ujian.
menekankan dua ujian. Ujian yang menimpa diri kita dan anak kita. Dan kata para ulama, wal bala'u fi nafsi min asyaddi anwa'il ibtila'at. Ujian yang menyerang diri itu diantara yang paling berat dalam ujian-ujian hidup. Paling berat. Dan variannya banyak. Mulai dari fisik, sakit, dan lain-lain, sampai ujian yang menyerang jiwa. Kata para ulama, au yakunu ghurba nafsiyya wa makaniyya wa zamaniyya. Allah uji dengan perasaan kesepian, keterasingan, kayaknya tuh. Walaupun banyak temen, kok gue asing ya? Kok kayaknya gue kesepian? Gak enak loh, kesepian di tengah keramaian tuh gak enak. Dan hal-hal lain. Dan itu gak mudah. Itu gak mudah. Sedih, rasa takut. Oh, itu salah satu yang paling berat tuh jamaah. Dan paling berat memang. Karena kan sudah kita bahas, aset terbesar diri kita itu apa? Ya diri kita sendiri, bukan uang kita. Aset terbesar kita itu yang paling mewah dari diri kita, ya diri kita sendiri. Maka ketika ujian mendatangi diri kita itu gak mudah. Sangat-sangat gak mudah. Lalu penekanan berikutnya anak. Dan anak pun macam-macam. Mulai dari anak lahir misalnya gak normal, ada cacat, ada sakit. Ada anak yang lahirnya cacat. Ada yang lahirnya buta, ada yang lahirnya tuli, ada yang lahirnya lumpuh, ada yang lahirnya jantungnya bocor. Nah itu. Dan yang paling menyakitkan itu anak durhaka sama orang tuanya. Oh, itu paling menyakitkan. Paling menyakitkan. Dan seringkali dirasakan bagi orang tua itu adalah ujian yang paling berat setelah diuji dalam ibadah dan iman seseorang. Oh, itu sangat-sangat berat. Lihat bagaimana Nabi Yakub harus benar-benar merasakan sakitnya melihat anak-anaknya ingin membunuh anaknya sendiri. Oh, itu sakit ya, Pak. Diuji dengan kedurhakaan anak itu menyakitkan. Lihat bagaimana Nabi Nuh dengan anaknya, subhanallah. Makanya dua ujian ini ditekankan nih. Coba tanya orang tua, lebih milih mana? Hidup miskin segala macam, tapi anaknya berbakti. Oh, miskin, gak punya fulus, gak punya duit. Dibanding kaya raya, anaknya kurang ajar. Itu orang tua kalau ditanya dengan dari ke lubuk hati yang paling, mendingan saya gak punya apa-apa, Ustaz. Tapi saya punya anak yang berbakti. Oh, itu senang jemaah. Itu senang. Jadi itu ujian yang berat, sangat berat. Itu pelajaran penting. Ya, pelajaran yang berikutnya
bahwa salah satu tujuan besar dari ujian yang tidak terputus-putus, yang senantiasa mendatangi seorang mukmin sampai dia meninggal dunia, ternyata tujuannya untuk menggugurkan dosa-dosanya dan mengampuni segala kehilafannya, dengan syarat dia sabar. Dia sabar. Kalau bisa dia ridho. Sehingga ketika dia meninggal dunia, lalu menghadap Allah, dia nggak punya dosa sama sekali. Subhanallah. Nggak ada dosa dia. Nggak ada dosa. Wa ma'alaihi khati'ah. Bersih. Ya subhanallah. Saya lagi dengan syarat dia sabar. Dia tahan. Jangan dilepas. Tahan. Itu kalau dia bisa tahan terus sampai dia wafat. Subhanallah. Gak apa dosa. Gak ada dosa. Itu tujuannya, bukan untuk menyengsarakan, bukan untuk menyiksa hambanya, enggak. Itu untuk dosa-dosa diampuni. Sebagaimana tadi kita sudah katakan ucapan Imam Syafi'i, ini pola yang kita butuhkan untuk mendapatkan kenikmatan hidup. Jadi udah memang kalau kita lihat dari kejauhan kayaknya tuh orang sengsara, tuh orang babak belur, kasihan banget ya habis hijrah melarat. Lu Anda kan nggak ngejalanin kehidupannya, Anda hanya lihat dari luar. Udah ngeliat dari luar kacamata atau kacamata yang Anda gunakan untuk meneropong orang tersebut, kacamata dunia. Jadi udah kesianin orang aja. Coba kita lihat pakai kacamata akhirat. Itulah cara mendapatkan kenikmatan hidup, kata Imam Syafi'i. Tanpa sok-sok jago, sok jadi pahlawan kesiangan dan seterusnya. Udah minta keselamatan, tapi begitu Allah uji, sabar. La tatamannau liqa'al adu. Jangan pernah berharap bertemu dengan musuh, kata Nabi SAW. Kalau Allah, dan mintalah keselamatan, dan kalau Allah uji dengan bertemu musuh, fasbiru, sabar hadapinnya. Hadirin Allah muliakan. Udah begitu, dosa-dosa diampuni. Dosa-dosa diampuni, jamaah. Musibah itu datang, fungsi utamanya menggugurkan dosa-dosa kita. Tapi dengan catatan sabar. Sabar. Adapun kalau tidak sabar dan kita sukhut tuh nggak terima, kesal, maka masih ingat sabda Nabi SAW, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Barang siapa yang ridho, dia akan dapat keridhaan dari Allah. Dan barang siapa yang nggak terima, dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin yang Allah muliakan, jadi nggak gratisan, nggak gratisan. Aduh, hidupku kok sial banget Ustadz. Loh, itu nggak gratisan mas, itu pengguguran dosa, pengguguran dosa, pengguguran dosa, pengguguran dosa, sampai ketika kita meninggal tidak ada dosa lagi. Makanya hendaknya kita selalu melihat dengan iman kepada hari akhir ketika menghadapi masalah dan musibah. Memang nyesek, tapi coba deh kita renungkan. Setiap kita nyesek pasti ada persamaan, yaitu kita selalu pakai pandangan jangka pendek. Jadi kacamata jangka pendek itu nyesek. Tapi kalau kita pakai pandangan jangka panjang, jarak pandang yang jauh ya, kacamata yang jauh, itu kita akan tenang dan lega. Kita akan tenang dan lega. Ya, bikinnya satu selalu musibahnya hari ini, lalu semua konsentrasi fokus kita tentang hari ini doang. Itu nggak enak banget. Coba kita jauhkan pandangan kita, gunakan iman kepada hari kiamat kita, amalkan iman kepada Allah yang selama ini kita pupuk. Kita akan menyusut, 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 menyusut. Itu jamaah. Tapi ya bola di tangan kita ya. Mana yang kita mau pilih? Mau terus nyesek, mau terus terpuruk, mau terus berantakan karena misalnya di PHK, bisnisnya hancur hari ini, atau kita ingin bangkit, kita ingin berdiri lagi. Nah itu kembali ke kita setelah taufik dari Allah. Itu ya, simpel aja deh. Orang yang di PHK hari ini, lalu seluruh fokus pikiran dia hanya pada hari ini, orang tuh bisa bunuh diri aja, nggak punya apa-apa hari ini. Atau fokusnya hanya 3 hari ini, besok sama lusa, udah hancur. Tapi kalau kita lihat jauh ke depan, dan bukan hanya duniawi, kita tembak lebih jauh lagi sampai mentok yaumul akhir. Oh itu tenang ya, insya Allah masih banyak kesempatan ke depan, masih banyak kesempatan ke depan. Bukankah Nabi SAW juga ngalamin fase diintimidasi di Mekah? Bilal mengalami fase penyiksaan di Mekah. Ammar bin Yasir mengalami hari-hari yang buruk di Mekah. Kenapa mereka bertahan? Karena iman kepada Allah dan hari akhir. Itu jamaah. Maka yang terakhir, kembali lagi jamaah, apa yang disampaikan Al-Imam At-Tufi dan lain-lain, bahwa tidak ada obat untuk menghadapi musibah yang lebih manjur daripada iman, khususnya iman kepada Allah, kecuali tauhid.
hatta yalqallaha ta'ala wa ma'alaihi min khati'ah. Ujian akan senantiasa dihadapi seorang mukmin sampai dia bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah. Itu kalau bukan tauhid apa? Bertemu dengan Allah dan dia tidak mau dosa. Lagi-lagi kuncinya itu zikrullah. Kuncinya zikrullah. Sama kayak kemarin. Wadhkur rabbaka idza nasit. Dan ingatlah Rabbmu ketika lupa. Apa tafsir Ikrimah lupa? Marah. Ingat Allah. Oh, itu udah luar. Sama ini kena musibah. Ingat bahwa kita suatu hari nanti akan bertemu dengan Allah. Dan pada saat pertemuan itu terjadi, harapan kita nggak bawa dosa sama sekali. Ya Allah jamaah, kita mau ketemu bos kita aja dalam kondisi kita punya kesalahan hari ini, itu nggak enak minta ampun. Padahal salahnya cuma satu. Besok kita mau ketemu guru kita, lalu hari ini buat kesalahan satu aja, itu ketemu guru nggak enaknya minta ampun. Padahal kesalahan cuma satu. Kita mau ketemu suami kita dengan kondisi kita telat pulang tadi. Telat pulang nih, janji pulang jam berapa nih telat. Itu nggak enak. Nggak enak. Kita nih suami mau ketemu mertua kita. Kemarin bentak anaknya kita bentak. Istri kita. Besok mau ketemu babenya. Babenya bintang 2. Repot aja mah. Itu gak enak tuh. Dan tahu kemarin kita bentak anaknya. Itu padahal cuma satu aja. Selama 7 tahun tuh baik semua. Baik 7 tahun nikah misalnya. Kemarin bentak tuh anak. Babenya tahu. Itu kalau mau ketemu, itu satu kesalahan. Bagaimana dengan pertemuan dengan Rabbul Alamin, dengan Malik Yaumiddin, dengan Rabbus Samawati wal Ard, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan yang punya surga, dengan pencipta neraka. Tentu saja kita nggak ingin bawa satupun kesalahan. Dan disitulah fungsi dari ujian dunia. Dan disitulah fungsi dari ujian-ujian kita selama ini. Maka jamaah sekalian, selalulah berpikir tentang pertemuan itu. Dan kita ingin kita nggak buat dosa-dosa kita sama sekali. Karena itulah pertemuan yang paling menentukan nasib kita di akhirat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa bersabar dalam menghadapi ujian, musibah dan ketidaknyamanan. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita sampai surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita dan kajian kita pada saat ini. Dan jamaah sekalian, ini adalah hari tasyrik terakhir. Maka maksimalkanlah bertakbir, berzikir. Makin
kita masih bisa bertakbir muqayyad di ba'da zuhur dan pada asar, dan barang siapa yang belum berkurban dan hari ini bisa berkurban karena mungkin dapat rizki atau karena hewan kurbannya sudah jauh, harganya sudah jauh menurun, maka berkurbanlah agar Allah berkahi kehidupan kita. Dan ingat bahwa hidupnya seorang mukmin adalah hidup dengan tema sebuah perjuangan. Maka berjuanglah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran, dan yang paling penting minta selalu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.